Untukmu yang ada di sana, apa kabar? Untukmu yang masih tetap berada di sana, apakah kamu masih suka tidur larut malam? Dan untukmu yang tetap berada di sana, kapan kamu akan pulang? Aku menanti pertemuan di balik kesibukan. Nyatanya, kamu sibuk menunda pertemuan. Beberapa kalimat tadi adalah isi dari puisi Trilogi Kepulangan, dimana part pertama ini gua kasih judul Kabar dan Pengakuan. Karena dalam menjalani sebuah hubungan, kabar itu penting teman-teman. Dan tak kalah penting adalah sebuah pengakuan. Dan cerita ini gua ambil dari beberapa kisah teman gua yang semoga dapat mewakili perasaan kalian hari ini, atau perasaan kalian ketika mendengarkan cerita Trilogi Kepulangan ini. Kabar. Kenapa gue bilang kabar itu penting? Karena dalam menjalin sebuah hubungan, memberi kabar adalah sebuah keharusan. Memberi kabar adalah sebuah bentuk bahwa kita menghargai pasangan kita. Bahkan dengan kabar, keberadaan kita diakui oleh pasangan kita. Kabar bisa berupa pesan tentang kesibukan, tentang kesehatan, atau mungkin tentang aktivitas pasangan kita hari itu. Kabar juga bisa berbentuk sebuah kepedulian, karena dari sana kita mengetahui seberapa besar pasangan kita mengakui keberadaan kita. Mungkin teman-teman yang lagi jauh sama pasangannya, saran gua sih terus berkirim kabar teman-teman. Karena dari situ butir-butir kepercayaan akan tumbuh dari sana. Dalam menjalani sebuah hubungan, kita tidak mungkin menaikkan ego kita sendiri, menganggap pasangan kita sibuk, atau menganggap diri kita sibuk. Padahal kesibukan bukanlah menjadi sebuah masalah. Percaya atau tidak, ketika kita memberi kabar, perasaan pasangan kita pasti akan senang. Dia akan merasa bahagia, meskipun kabar yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi setidaknya kabar itu adalah kabar dari kalian langsung, bukan dari orang lain atau orang-orang yang kenal sama kita. Karena itu lebih menyakitkan. Ketika kalian memiliki pasangan, atau ketika kalian sudah mulai memilih seseorang untuk menemani hidup kalian, kalian harus berani terbuka dengan pasangan kalian. Kalian harus jujur tentang hidup kalian. Karena untuk mencapai masa depan bersama, perlu adanya kejujuran. Jangan sampai pasangan kalian tahu informasi kalian dari orang lain, karena itu lebih menyakitkan. Jujur adalah fondasi dalam sebuah hubungan. Dan kesetiaan adalah tembok-tembok yang merekatkan. Serta kepercayaan adalah atap untuk berteduh dari masalah-masalah yang muncul. Kabar juga adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh pasangan kalian, apalagi kalian yang sedang jauh. Karena ketika kita tidak mampu bertemu, hanya kabarlah yang kita nantikan, meskipun hanya via telepon atau media sosial lainnya. Setidaknya kabar itu akan menenangkan dan tidak membuat khawatir pasangan kalian. Selain kabar juga ada pengakuan teman-teman. Sejatinya manusia itu ingin diakui, bukan disembunyikan keberadaannya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang memiliki hubungan tapi enggan untuk memposting pasangan kalian, karena kalian berpikir kebahagiaan biar kalian berdua yang merasakan. Orang lain tidak perlu tahu. Bukan perkara orang lain tidak perlu tahu teman-teman, tapi kita meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi. Bayangkan saja, ketika pasangan kalian tidak mengupload kalian, lalu ada orang lain yang berusaha mendekati kalian, apakah kalian tidak akan goyah? Apakah kalian tidak akan risih?
Mungkin ketika kalian mengupload pasangan kalian, menunjukkan bahwa kalian memiliki pasangan dan mengakui keberadaan pasangan kalian, orang lain yang mendekati kalian pun akan menghindar. Orang lain pun akan mundur karena ia tahu bahwa kalian memiliki pasangan, bahwa kalian sudah memiliki orang yang menemani kalian, sehingga kecil kemungkinan orang tersebut akan memberikan perhatian kepada kalian. Perhatian sebagai teman memang wajar, tapi kekosongan akan selalu terisi, dimulai dari perhatian. Percaya atau tidak, seseorang yang kalian sayangi ketika jauh akan kalah sama seseorang yang lebih dekat dan bisa membuatnya nyaman. Semoga kalian terus berbahagia dalam menjalani hidup, dalam berpasangan, dan dalam memilih pasangan. Di part pertama ini mungkin hanya itu yang akan gue bahas, karena masalah muncul di part kedua dengan tema dusta perjumpaan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah singgah. Semoga kisah ini bisa mewakili perasaan teman-teman yang sedang rindu dengan pasangan kalian, agar terus memberikan kabar serta mengakui keberadaan kalian. Apapun yang terjadi, bertahanlah. Ketika kalian tidak mampu bertahan, silakan melanjutkan hidup dengan orang yang baru, dan semoga itu menjadi lebih baik.